Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mas Car Service. Kali ini akan kita review tidak seperti biasanya ya. Dan kali ini saya mencoba buka tutup dari order oleh dari luar, tidak di dalam tanah seperti biasanya. Ini di kawasan yaitu Jalan Gajah Mada dan Ayam Buruk, lebih tepatnya di halte penyeberangan Mangga Besar. Untuk kali ini saya akan membahas mengenai resistor sebagai pembagi tegangan dan pembagi arus, atau dikatakan yaitu hubungan seri dan hubungan paralel. Semoga video kali ini memberikan manfaat kepada sahabat sekalian. Jangan lupa selamat datang dan selamat share video ini. Semoga bermanfaat. Selamat menikmati. Baiklah sahabat, kali ini kita menyajikan sebuah rangkaian. Ini saya mempunyai rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan dan pembagi tegangan arus 12 volt. Di dalam rangkaian yang ada R1, R2 dan R3, yang mana nilainya R1 nya 10 ohm, R2 nya 20 ohm, dan R3 nya adalah 30 ohm. Dan perlu diketahui, untuk rangkaian R yang dihubung seri, itu rangkaian seperti ini, arus kan mengalir dari positif baterai itu melewati rangkaian, melewati resistor-resistor ini kembali ke negatif. Nah, untuk rangkaian seri ini arusnya itu nilainya sama ya di setiap garis ini, dari sini sampai ke sini, kemudian di sini, ini semuanya sama. Jadi arusnya di mana-mana sama, jadi nilainya. Kemudian untuk mengetahui arus yang mengalir di sini, ini terlebih dahulu jumlah R ini kita jumlahkan. Di R1, R2 dan R3 ini dijumlahkan dulu untuk bisa menghitung arus yang mengalir. Jadi dijumlahkan R total, bisa dikatakan R seri, bisa dikatakan R total, karena ini hanya seri saja ini ya. Di R totalnya itu adalah 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 20 ditambah 30 sama dengan 60 ohm. Nah, jadi R total di sini adalah 60 ohm. Lalu berapa arus yang mengalir ini di rangkaian ini? Jadi untuk arusnya itu bisa dihitung dari rumus I sama dengan V per R sama dengan 12/60, ketemunya adalah 0,2 ampere. Jadi yang mengalir ini I nya adalah 0,2 ampere. Nah, kemudian tegangannya untuk masing-masing resistor ini tidak sama, karena resistor yang dihubung seri ini adalah sebagai pembagi tegangan. Jadi tegangan pada masing-masing resistor ini tidak sama. Nah, untuk mengetahui berapa di R1 tegangannya dan tegangan di R2 berapa, nah ini kita bahas satu persatu. Kita mulai. Untuk mencari VR1, artinya tegangan di resistor 1 itu adalah rumusnya VR1 sama dengan I dikali R1. Jadi yang pakai tanda titik itu artinya kali ya. Jadi I kali R1. Jadi sama dengan 0,2 dikalikan 10, kan R1 nya 10 nih. Jadi 0,2 dikalikan 10, ketemunya adalah 2 volt. Nah, ini di VR1 di sini ini. Nah, ini tegangannya adalah 2 volt. 2 volt ya.
Kemudian di R2, nah, R2 ini nilainya kita hitung. Jadi VR2 adalah I kali R2, berarti 0,2 kali R nya itu 20 ohm, ini kali 20, ketemunya adalah 4 volt. Nah, di sini, nah, tegangan di sini jika kita ukur itu ketemunya adalah 4 volt. Nah, yang ketiga yaitu VR3 atau tegangan di resistor 3 itu adalah I kali R3, jadi sama dengan I harusnya itu 0,2 ampere dikalikan 30 ohm, ketemunya adalah 6 volt. Nah, ini di R3 ini, VR3 ini adalah tegangan 6 volt. Nah, jadi di R1 itu 2 volt, tegangan di R2 4 volt, tegangan di R3 6 volt. Dan kalau kita jumlah, nah ini totalnya adalah 12 volt. Ini sementara rugi tegangan kita abaikan ya, ini dianggap saja tegangannya masih utuh. Jadi inilah yang dinamakan rangkaian atau resistor sebagai pembagi tegangan. Untuk apa sih resistor pembagi tegangan ini dipelajari? Ini nantinya, ini kan kalau sudah dalam praktek, misalnya kita menggunakan transistor itu kan mempunyai misalnya VBE dan VBE, VBC, VCE, itu kan lain-lain nilainya. Jadi untuk mengurangi itu, misalnya kan tegangannya katakanlah 12 volt, sementara yang dibutuhkan oleh transistor maksimalnya itu contohnya hanya 2 volt dan lain-lain. Nah, itu untuk menghambat tegangan yang masuk ke transistor itu, jadi diberi tahanan atau diberi resistor, sehingga untuk membagi tegangan, jadi misalnya yang tegangannya 12 volt yang dibutuhkan 2 volt, berarti yang 10 itu dibebankan kepada resistor yang dihubung seri dengan komponen yang di belakangnya. Nah, itu adalah fungsinya dipelajari R sebagai pembagi tegangan, atau kalau ini adalah R hubungan seri. Kita lanjutkan dengan resistor sebagai pembagi arus, atau di sini adalah resistor yang dirangkai secara paralel dan diberi tegangan. Jadi ada rangkaian sumber tegangan 12 volt ya, jadi untuk nilainya sama dengan yang seri tadi. Ini nilai 12 volt. Kemudian ini arus mengalir dari positif ke negatif, dan di sini ada percabangan, jadi nanti harus ada yang mengalir melewati R1, ada yang mengalir, ini saya namai R1 ya, R1, kemudian R2, R3. Jadi nanti ada yang melewati R1, ada yang melewati R2, dan ada yang melewati R3. Kemudian menyatu lagi kembali ke kutub negatif baterai. Nah, jika pada rangkaian seri itu arusnya di mana-mana sama, tegangan berbeda. Nah, untuk yang rangkaian paralel ini tegangannya sama, dari yang melewati area ini di sini, nah, ini sama tegangannya, itu 12 volt. Di semua resistor ini tegangannya adalah 12 volt. Arusnya yang berbeda, yang mengalir antara di R1 dan R2 dan R3 ini berbeda. Lalu berapa yang mengalir di sini ya?
arus yang mengalir ini berapa ampere totalnya. Untuk mengetahui dari arus yang ini terlebih dahulu R-nya juga kita hitung ya. Jadi kalau untuk rangkaian seri R-nya itu tinggal dijumlahkan. Tapi kalau untuk paralel ini adalah dihitung dulu RP ya. RP atau R paralelnya. Jadi 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kemudian jadi adalah 1/10 kan R1 nya 10 ya, ditambah 1/20 ditambah 1/30. Seperti diketahui untuk pecahan itu penyebutnya harus disamakan. Ini saya samakan menjadi 60. Jadi ini 6 plus 6/60 ditambah 3/60 ditambah 2/60 bisa ketemu. Ini yang atas dijumlahkan, jumlahnya adalah 11, jadi adalah 11/60. Ini adalah 1/RP nya. Lalu RP nya itu dibalik, berarti adalah 60/11. Ketemunya adalah 5,4545 dan seterusnya. Nah, dibulatkan aja adalah 5,5 ohm. Jadi R paralel ini adalah ketemunya 5,5 ohm. Jadi arus yang mengalir totalnya itu adalah totalnya adalah 12 dibagi 55 sama dengan 2,18 ampere atau dibulatkan menjadi 2,2 ampere. Ini adalah I totalnya. Lalu untuk mencari I di masing-masing resistor ini kita cari juga dengan rumus. Jadi untuk IR1 di arus yang mengalir di R1 adalah V/R1 sama dengan 12/10 sama dengan 1,2 ampere. Kemudian ya seperti ini ya, ini adalah yang mengalir di sini, ini 1,2 ampere. Kemudian yang di IR2 di arus yang mengalir di R2 nya adalah 20 ohm. Jadi kita hitung IR2 sama dengan V/R2 sama dengan 12/20 sama dengan 0,6 ampere. Di sini adalah 0,6 ampere. Kemudian yang di R3 arus yang mengalir melalui R3 ini, R3 nya adalah 30 ohm. Kita hitung juga, jadi IR3 sama dengan V/R3 sama dengan 12/30 sama dengan 0,4 ampere. 0,4 ampere. Nah, jadi jika kita jumlahkan antara IR1, IR2 dan IR3 ini ketemunya adalah 2,2 ampere, sama dengan I total ini. Nah, itulah mengapa rangkaian R yang di paralel itu dikatakan sebagai rangkaian resistor pembagi arus. Jadi tegangannya sama, arusnya yang berbeda-beda. Nah, ini fungsinya apa? Jadi misalnya ada komponen yang mempunyai arus maksimal sekian volt, sementara tegangan yang ada sekian volt atau lebih besar, maka arus yang sisanya itu harus dibebankan kepada resistor yang dihubungkan paralel dengan komponen yang disuplai oleh tegangan tersebut. Itulah jadi pengaplikasian dari rangkaian yang dihubung seri dan dihubung paralel, atau rangkaian resistor sebagai pembagi tegangan dan resistor sebagai pembagi arus. Semoga ada manfaatnya bagi teman-teman sekalian. Kalau
Kalau misalnya ada yang mau request mengenai konten YouTube saya, silahkan tulis di komentar. Saya usahakan untuk membuatkan videonya. Demikian video untuk kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.